Hai teman-teman, Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia, sehingga dalam pola kehidupannya itu harus sesuai dengan tuntunan Pancasila. Dalam pola hidup kemasyarakatan, tentu teman-teman tidak asing lagi mendengar kata etika. Atau masih bingung apa itu etika? Oke, kita akan jelasin nanti dalam segmen Pancasila dalam kehidupan beretika. Oke. Etika itu apa sih? Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos. Ethos adalah kebiasaan, pola pikir, dan juga cara berperilaku, baik atau buruknya dalam bermasyarakat. Ternyata ada etika, ada juga etiket. Lalu apa perbedaan etika dan etiket? Etika itu lebih mengedepankan baik atau buruk dan benar atau salah. Sementara etiket itu menekankan pada tepat atau tidak tepatnya kita melakukan sesuatu. Contohnya adalah saat kita melakukan makan. Makan tentu harus menggunakan tangan kanan. Ketika kita menggunakan tangan kiri, itu sama saja melanggar etiket. Nah, lalu contoh dari pelanggaran etika adalah mencuri. Nah, mencuri mau pakai tangan kanan maupun pakai tangan kiri, tetaplah salah. Etika memiliki 3 aliran. Yang pertama, deontologi, teleologi, dan keutamaan. Etika deontologi adalah etika yang menilai baik atau buruknya tidak berdasarkan tujuan, tetapi bagaimana cara mencapainya. Contoh, si Ani pergi ke rumah sakit menjenguk temannya, namun ia bolos sekolah. Nah, secara deontologis, meskipun tujuannya baik, tetapi dia melakukannya dengan cara yang tidak baik. Berarti dia sudah melakukan pelanggaran etika dalam etika deontologi. Lalu yang kedua adalah teleologi. Teleologi itu adalah etika yang menilai berdasarkan tujuan, tidak berdasarkan bagaimana cara mencapainya. Contoh adalah si Ani yang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk temannya, namun ia bolos. Secara etika teologis, dia tidak melakukan pelanggaran etika karena tujuannya adalah suatu kebaikan. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu etika keutamaan. Apa sih etika keutamaan? Etika keutamaan adalah disposisi watak yang menilai baik atau buruknya itu berdasarkan keadaan. Contohnya adalah sifat kebijaksanaan, kemudian keadilan, dan juga ketuhanan. Lalu Pancasila itu berada di aliran yang mana? Oke, kita jelasin. Ternyata etika Pancasila itu lebih menekankan kepada etika keutamaan. Nah, karena di dalam Pancasila itu terdapat kebijaksanaan, keadilan, dan juga kemanusiaan. Lalu apa sih urgensinya Pancasila dalam sistem beretika? Ternyata di Indonesia masih banyak sekali kasus-kasus yang melanggar etika Pancasila, sehingga Pancasila harus dihadirkan kepada masyarakat sebagai sistem yang dapat dijadikan pedoman dalam beretika. Contohnya apa? 1. Korupsi. Kasus korupsi di Indonesia itu sudah menjadi akar ya. Jadi kalau mendengar kata korupsi itu sudah nggak asing lagi di telinga kita. Salah satu contoh yang paling viral adalah korupsi bansos yang saat ini hilang di mata hukum. Jangan bahas bansos, nanti kita kena tangkap. Canda guys. Lanjut yang kedua. Yang kedua adanya dekadensi moral. Coba lihat video ini. Asik kan? Ya, sekilas memang asik, tapi ini adalah salah satu contoh dekadensi moral akibat adanya globalisasi. Nah, kenapa ini disebut sebagai pelanggaran etika?
Ya memang kita ketika melakukan goyangan-goyangan itu memang asik. Nah, tapi ini melanggar sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang berarti bahwa kita harus mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Lanjut yang ketiga, adanya pelanggaran HAM. Nah, ini sering terjadi ya. Kasus rasisme, kasus pembunuhan itu termasuk salah satu pelanggaran HAM yang marak sekali terjadi di Indonesia. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini kalian pasti pernah kan dengar kasus si A yang bermain film pornografi namun dihukumnya tidak lama, bahkan tidak ada hukuman sama sekali. Nah, sementara kalau kita lihat si yang miskin ini, yang si B, itu bahkan dihukum sampai 3 tahun penjara hanya gara-gara mencuri air susu untuk anak bayinya. Nah, ini termasuk salah satu pentingnya posisi Pancasila sebagai sistem beretika dan cara bermasyarakat yang benar. Nah, itu dia pentingnya Pancasila sebagai sistem beretika pada masyarakat Indonesia. Nah, meskipun Pancasila ini tidak diajarkan secara keseluruhan, baik dari historis maupun pemahamannya, tentu ini tidak menyudutkan kita bahwa dalam berkelakuan di masyarakat itu harus sesuai dengan tuntunan etika yang ada Pancasila sebagai ideologi negara, agar dalam berkehidupan itu tidak salah dalam menjalankan kegiatannya dan juga tidak kehilangan citra budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi hati-hati ya guys. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Nah, saya presentasinya bareng teman saya nih guys, Febrianza namanya. Ya, dia kameramen di sana. Oke. Nah, sekian presentasi dari kami ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa juga nanti silahkan subscribe channel saya di Megi Biandri dan juga channel kameramen saya itu di sini. Bye bye.